Hello guys, welcome back again to Bitcoin Update. So dari update kemarin itu gua kan bikin setup short ya. Kurang lebih kita bisa limit short di area ini. Tapi sekarang untuk update hari ini gua bikin kotak baru lagi ya. Bikin fair value gap yang kedua ini juga ada di sini. Dan untuk shortnya gue udah running, average gue di 66.000 ya. Untuk longnya sendiri, kemarin kalau di YouTube sih kayaknya gue nggak share setup long ya. Tapi di X itu gue share, di mana gue entry di 62.900, 62.900 ya. Dan TP kurang lebih di 65.700 ya, kurang lebih di sinilah ya, dapat hampir 5%. Kalian boleh cek cek apa ke X gue aja, linknya ada di deskripsi ya, biar ngelihat buktinya gitu. Jadi gue nggak cuma ngomong doang. Dan untuk hari ini ya, update-nya kita punya minor supply atau bearish share value gap yang baru di sini ya, which is ini area yang gue manfaatkan untuk short ya. Yang ini kita bisa hapus saja ya, karena gue nggak average di situ ya. Memang sebenarnya agak telat sih, makanya kemarin kan gue bilang untuk update terbaru, update tercepat itu apa-apa gue share-nya di X dulu karena lebih fleksibel. Kalau YouTube kan gue harus nge-record dan masih harus upload dan lain-lain kan gitu. Oke, jadi ini untuk hari ini ya setup barunya, teman-teman bisa limit short ya di kotak yang gue bikin ini, fair value gap ya, terserah apa sebutannya. Kalau gue pribadi udah running dari 66.000. SL-nya SL-nya kurang lebih di ini ya. SL-nya sih cukup lebar sih teman-teman. SL-nya kita bisa taruh kurang lebih di sini ya, previous resistance. Ya, ini untuk SL-nya nih. Oke, ya. Nah, buat teman-teman yang belum ada posisi, harusnya kita masih bisa dikasih dikasih little push ya ke area ini sih. Tapi kalau misalkan nggak dikasih nih, ya teman-teman belum ada entry sama sekali, ya, gue sih selalu menggunakan pola yang sama ya, pattern yang sama dari update gue pertama itu tanggal 14 ya, 14 Januari, di mana teman-teman bisa bikin pattern yang namanya bear flag ya, ya, teman-teman bisa bikin pattern bear flag, lalu yang pasti kita juga harus bikin supportnya dulu ya. Kalau di sini terlalu jauh nih, udah keburu running running ini ntar ya.
Ya, kurang lebih gini. Ya, kurang lebih gini. Nggak sempurna ya. Nggak sempurna beer flag-nya. Karena sebenarnya dia kan sudah breakout nih. Ya, ini sebenarnya sudah breakout. Di sini kan sudah breakout nih. Ya, tapi buat teman-teman yang belum ada entry sama sekali, gue sih selalu menggunakan pattern yang sama ya. Dimana lebih safe buat teman-teman untuk entry, nih karena kita posisinya mau nge-short ya. Ketika confirm support si beer flag-nya ini sudah jebol. Ya, confirm supportnya sudah jebol. Seperti ini contohnya. Ya, ini kan jelas nih beer flag. Ya, entry short di sini ya running karena konfirmasi supportnya sudah jebol. Ya, as well as ini, ya kan? As well as ini, ya kan? Gitu. Itu buat yang mau play safe ya. Buat yang mau play safe, ya konservatif, teman-teman bisa entry ketika confirm support daripada si beer flag-nya ini sudah jebol. Ya, and then reasoningnya of course masih dari data derivatif karena ini penting banget ya. Itu mulai merah nih. Spotnya nih mulai merah setelah dia hijau kurang lebih dari sini ya. Dari sini tuh spotnya bagus sih hijau. Tapi per detik ini itu sudah mulai kembali merah. Sedangkan dari sisi retailnya ya mayoritas tradernya itu hijau ya ngelong gitu ya. Dan ini pun sebenarnya kalau teman-teman notice ya breakout ini terjadinya short squeeze ya. Ini terjadi karena short squeeze. Jadi yang di sini tuh eh retailnya nih pada merah, artinya telat nge-short ya. Telat nge-short, maka di squeeze lah sama market. Ya, begitu juga kalau misalnya terjadi skenario yang sama nanti, ya, spotnya udah pada buang barang, tapi retail tradersnya pada telat ngelong. Nah, maka vice versa ya, terjadi long squeeze. Ya, itu yang kita harapkan. Ya, itu aja sih teman-teman ya. Jadi untuk update hari ini, ya, kita punya short ya, kurang lebih di area ini ya atau save-nya confirm ketika supportnya udah jebol dengan SL-nya di area sini ya. Clear ya. Dan reminder lagi sih teman-teman ya. eh Sekali lagi nih gue ulang karena di YouTube itu gue butuh waktu ya, butuh waktu untuk ngasih update ke teman-teman ya. Karena eh masih perlu record ya, masih perlu record, edit mungkin ya, dan masih perlu waktu untuk upload ya kan. Jadi kalau teman-teman pengen dapat update yang tercepat, terkini ya, itu gue selalu update duluan di X ya. Jadi boleh teman-teman follow aja X gue ya, di deskripsi linknya ada. Ya, and then rulesnya, rules kalau mau ngikutin setup gue ya, kurang lebih win rate gue per detik ini 88%. Teman-teman bisa cek di banner ya, ada barcode-nya trading journal gue di situ. Kalau rulesnya gue sih simple teman-teman. Ketika kita sudah running profit 1 sampai 2% atau kurang lebih 100 pip sampai 200 pip dari titik entry kita, maka teman-teman bisa consider untuk take profit. Ya, teman-teman bisa consider untuk take profit karena yang harus teman-teman pahami adalah cintai cuannya ya, jangan cintai koinnya. Dan karena gue menerapkan prinsip itu juga, itulah yang bisa bikin win rate gue itu 88%. Ya, karena konsisten sama rules yang gue buat. Ya, 1-2% cabut, 1-2% cabut, gitu. Ya, lebih ke bersyukur sih intinya. Oke ya, gitu aja untuk update hari ini. Thank you for watching and see you in the next update. Bye-bye.